Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Mari kita bergegas dan membuka tutupnya. Vita, kamu mulai. Oh tidak, sungguh awal yang mengerikan. Aku sebut itu berduri. Apakah aku benar-benar harus makan kaktus ini? Ini sangat mengerikan. Ini pasti akan menusukku. Baiklah, kita bisa berharap yang terbaik. Oh, sakit sekali. Bisakah aku menghentikannya? Tidak, aku tidak. Makan lebih cepat. Baiklah, aku punya ide. Bingo. Kenapa aku harus menyakiti diriku sendiri ketika aku bisa memotong semua jarumnya? Aku juga punya penjepit yang tepat. Potong di sini dan di sini. Semuanya harus kita potong sampai habis. Tada! Sekarang aku tidak perlu menderita di setiap gigitannya. Aku harap kaktus ini setidaknya rasanya enak. Bagaimana? Kamu makannya begitu cepat seolah-olah itu sangat manis. Tidak seperti itu. Dia menjijikan sekali sebenarnya. Rasanya sepertinya begitu. Sekarang giliranku untuk membuka. Berhenti, wanita dulu. Terutama karena aku telah diberi es krim yang begitu lezat. Kita harus cepat-cepat memakannya. Vita, kemana kau ambil es krimku? Kembalikanlah. Tidak mungkin, lihat bentuknya bundar sama seperti bajuku. Dan itu milikku. Bingo. Aku tahu cara memperbaikinya. Ketika terkena suhu hangat, es akan mencair. Dan karena bentuk kon yang segitiga, es krim itu akan menjadi milikku. Baiklah. Ini sangat bagus. Aku akan sangat menyesal jika aku memberikan es krim itu kepada Vita. Ini terlalu bagus. Baiklah, Alex. Sekarang kamu bisa membuka tutupmu. Wow, ini indah sekali. Sandwich yang sangat lezat. Aku tidak sabar untuk memakannya. Semuanya kelezatan milikku. Selamat memakan. Aku tidak perlu membaginya dengan siapapun. Apa katamu? Aku punya rencana untuk mengambil sandwich itu. Karena aku sangat lapar. Alex, Vita memanggilmu. Sekarang dengan pisau ini akan membuat sandwich yang persegi dua menjadi segitiga. Maafkan aku, Alex, tapi aku harus melakukannya. Kamu sangat mengerti, aku juga sangat lapar. Ah, benar begitu. Lalu mari kita lihat bagaimana kau menyukai sandwich kamu dengan cabai. Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Enak sekali. Sayang sekali kau tidak makan sandwich ini. Oh tidak, sama sekali tidak disayangkan. Oh tidak, pasti ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa ada cabai di dalam sandwich? Seorang tolong aku. Aku punya sesuatu yang dapat membantu meredakan api dari dalam. Minumlah, silahkan. Cepat berikan aku cairan itu. Oh tidak, apa yang baru saja aku minum? Wow, pertunjukan yang luar biasa sekali. Mari kita lihat apa yang menanti kita di babak kali ini. Oh, Vita memiliki keripik. Bagaimana denganku? Aku mendapatkan semangka. Aku harap aku juga beruntung. Oh tidak, aku bukan anjing yang makan makanan anjing. Aku sangat tidak ingin melakukannya itu. Dan kamu tidak perlu melakukannya karena aku akan makan dulu. Aku ingin makan semangka ini sekarang juga. Betapa segarnya. Tepat untuk hari musim panas yang terik. Aku tahu bagaimana aku mendapatkan semangka itu dengan sendok khusus. Casey, pegang sendoknya. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Terima kasih banyak. Ini benar-benar sangat berguna. Kecuali sekarang semangka itu milikku. Karena kamu memotongnya menjadi potongan bulat. Lain kali kamu harus berhati-hati lagi ya. Aku rasa dari sini kamu harus lebih banyak belajar lagi. Aku akan memberi pelajaran. Ambil ini. Meleset. Kamu bisa melempar semau kamu. Sementara aku akan menghabiskan semangkaku. Karena kamu aku hanya memiliki sedikit semangka yang tersisa. Tapi setidaknya aku bisa makan sisanya tanpa bantuan orang lain. Enak sekali. Selesai. Vita, sekarang giliranmu. Aku rasa keripiknya akan sangat lezat, terutama Pringles. Aku suka sekali dengan mereka. Aku juga, dan aku tidak bisa melepaskan diri dari kegembiraan ini. Aku akan menghancurkan keripik Vita. Betapa menyenangkan bahwa yang diperlukan hanyalah menguncangkan kemasannya. Aneh, kenapa kosong? Gimana semua krips? Kenapa ini? Siapa yang berani menghancurkan mereka seperti itu? Keripik dalam bentuk apapun memang lezat. Aku di sisi lain harus makan makanan anjing. Itu jauh lebih jahat. Bahkan baunya pun tidak sedap. Aku pikir ini akan membuatku muntah. Mungkin
dan aku tidak akan memakannya. Ya, kamu harus melakukannya. Lihat betapa menjijikannya itu. Setidaknya kamu harus mencobanya. Iuh, jijik sekali. Sungguh mengerikan dan sangat jorok. Makanan anjing harus dimakan dengan piring anjing. Ya, terima kasih. Makanan ini terlihat lebih buruk lagi dalam mangkok ini. Dan aku tidak bisa memakannya dengan sendok. Aku akan membantumu, hanya saja jangan bergerak. Aku akan menyuapimu. Apakah kamu suka? Ini adalah hal terburuk yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Kamu pikir itu lucu? Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu lucu yang sebenarnya. Beraninya kamu. Kita akan tercium seperti anjing sekarang. Dan itulah. Para gadis, menurut kamu siapa yang akan beruntung kali ini? Kita akan segera mengetahuinya. Jelas bukan aku. Aku yang beruntung. Aku suka sushi roll. Aku juga, aku punya coklat. Ini juga sangat lezat. Ini sangat sulit ditemukan di toko-toko sehingga membuatnya semakin berharga. Aku tahu semua orang di sini sudah meneteskan air liur, tapi aku tidak akan berbagi. Ini benar-benar enak. Dan juga lezat. Aku tidak sabar untuk melahap semua potongan segitiga ini. Keren sekali aku bisa melakukan itu. Tapi sebelum aku melakukannya, aku harus membuat beberapa potongan kecil dengan gerakan karate. Dan seperti itu, sekarang semua orang tahu Casey bisa melawan dengan balik. Dan sekarang aku menunjukkan sebuah trik. Menangkap sebatang coklat dengan mulut kamu. Tapi bukan itu saja. Siapapun bisa menangkap satu irisan. Tetapi sulit mengungkapkan mereka dalam jumlah banyak. Jauh lebih sulit. Dan aku tidak berhasil menangkap apapun. Sayang sekali. Oh ayolah. Hal yang penting adalah aku diizinkan untuk memulai makan sushi roll sekarang. Gunakan sumpit untuk memulainya. Oh tidak, aku tidak pernah makan menggunakan sumpit. Tapi jika aku belajar sekarang, aku pasti tidak akan makan satupun. Tapi siapa yang menghentikan aku menggunakan sumpit dengan cara lain. Seperti menusuk sumpit ke dalam sushi dan memakannya langsung. Ini keren, praktis, dan tangan kamu berhasil. Bagaimana kalau kamu berbagi dengan seorang teman? Tidak mungkin. Di samping itu, mengapa kamu menginginkan sushi? Kamu punya beberapa lemon yang sangat segar menunggumu. Aku bisa membayangkan betapa asamnya mereka. Pergi. Aku tidak tahu lemon dapat kembali seperti bumerang. Keluar. Mereka tampaknya menjadi takdir kamu sekarang. Aturan bodoh. Oh benar. Aku baru saja memikirkan cara untuk membuat lemon tidak terlalu menjijikan. Kita harus mengupas kulitnya. Awesome! Wow! Ups, Alex, maaf. Gaya rambut barumu benar-benar cocok dengan kaos kuningmu. Baiklah, sudah cukup untuk bermain-main. Ups, aku pikir lemon membuat aku sedikit mengerucut. Aku perlu air untuk mengembalikannya. Sekarang jauh lebih baik. Haha, itu sangat lucu sekali. Jangan bawang, aku tidak ingin bau. Wow, sungguh sepotong pizza yang besar. Dan aku memiliki fish yang paling lezat. Aku harap kamu tidak keberatan jika aku mengurus bawang bombay jahat ini terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkannya untuk nanti. Apakah itu enak? Berhenti mengejekku. Ini sangat sulit bagiku. Kamu harus tahu betapa menjijikan bawang-bawang ini. Jika kamu menggigitnya, kamu akan muntah dalam sekejap. Aku rasa aku juga punya sesuatu yang akan keluar dari mulutku. Sungguh bau busuk. Maaf. Baiklah. Aku melihat sosis bundar pada pizza Casey. Itu berarti mereka milikku. Betapa senangnya tiba-tiba mengetahui bahwa kamu memiliki barang bagus. Dan jika kamu memotong sepotong kecil, kamu bisa membuatnya menjadi persegi. Itu berarti aku bisa makan pizza juga. Hal yang paling utama adalah tidak mengotori tanganku. Atau aku harus memakan fish nanti. Beraninya kalian. Apakah kalian tidak malu pada diri kalian sendiri? Potongan ini berbentuk persegi. Nah, ini berarti milikku. Aku sampai tidak punya yang tersisa untukku. Untung tidak sepenuhnya mereka ambil. Setidaknya aku punya sesuatu untuk aku makan. Dan aku memiliki sebungkus penuh fish yang menunggu aku. Aku sangat tertarik untuk membukanya. Kelihatannya sangat menjanjikan.
Wow, ini benar-benar keren. Tapi aku tidak perlu membaginya, aku akan memakannya sendiri. Betapa lezatnya. Ini benar-benar lezat. Aku pingin lebih banyak. Alex yang serakah, pantas mendapatkan fish di kepalanya. Itu lebih baik. Kamu akan tahu bagaimana bersikap di sekitar wanita. Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai berry ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kuatakan? Dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa yang akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, Ham. Sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan.
Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar, lalu selada, tomat segar, bukan hanya lezat tapi menyehatkan. Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat, sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu. Ada keju juga, bukan sembarang keju. Ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun. Sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini. Kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai.
Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai masker mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan buat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Sebuah ponsel baru. Tapi siapa yang menggambar dengan gambar terbaik akan mendapatkannya. Mary, ada sesuatu di bawah hidungmu. Oh, tidak. Ben, itu tidak lucu. Aku pikir ini sangat lucu. Oke, aku harus mencari-cari ponsel baru. Aku akan membuatnya sebaik mungkin. Oh, patah. Kita harus mencari yang lain. Ayam? Tidak. Kaos kaki bau. Menjijikan. Ada apa? Aku agak merasa buruk. Ups, maaf Jane, aku tidak bermaksud begitu. Mari kita mencari permen dan aku membutuhkan ini, koin. Sempurna, itulah yang akan aku gunakan untuk menggores ponsel baru. Sedikit detail. Ya, dan itu saja, aku pikir cukup. Terima kasih koinnya Mary. Bagaimana punyamu? Punyaku, aku akan mulai menggambar. Aku baru saja lupa apa yang harus aku gambar ya. Oh, ini benar, ini adalah telepon. Kita harus mencoba, kita harus menuliskan jenis teleponnya. Dan bagaimana menurutmu? Aku di sini. Apakah kamu melupakanku? Apa kamu melukis saat aku tidak sadarkan diri? Aku tidak punya waktu. Aku menggambar sepanjang malam. Oh, waktunya habis. Aku tidak lakukan apa-apa. Aku punya ide. Aku akan menukar gambar Ben dengan gambarku. Apa yang kamu dapatkan? Aku punya ini. Ben, bagaimana denganmu? Lihatlah punyaku. Ini tidak buruk. Mary, apakah kamu mengambil gambarku? Aku memenangkan teleponnya. Aku harus mengambil gambar dengan itu. Apa? Ini adalah mimpi buruk. Ini bukan kamera yang aku inginkan. Ini sangat jelek. Hadiah barunya adalah Barbie. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu cantik? Apa yang kamu lakukan, teman-teman? Sekarang aku akan menunjukkan sesuatu yang pasti menarik minat semua orang. Ini adalah kue Barbie dan aku pikir akan menyenangkan. Kamu bisa mulai menggambar. Jadi, bagaimana cara kamu melukis dengan mesin permen? Mungkin kamu harus memakan permennya, kemudian mendapatkan inspirasi. Ini permen karet. Aku bisa menggunakannya sebagai plastisin. Oh, ini sangat keren. Ini mungkin jadi lebih baik. Baby, kamu sangat cantik. Aku akan membuat gambar yang sama bagusnya. Ini akan menjadi kepalanya. Oke, aku perlu permen karet lain. Yang merah akan menjadi gaun yang bagus. Hai Mary, bagaimana menurutmu? Aku melakukan yang terbaik. Oh, ini terlihat seperti monster. Oh, keren. Aku berhasil membuka mesinnya. Kamu harus mengunyah permen karet sebanyak mungkin untuk membuat gambar Barbie lebih cepat. Jadi, permen karet sebanyak ini seharusnya cukup untuk seluruh gambar. Potongan ini kami gulung dan taruh di sini. Lalu, dan taruh di sini.
Dan seperti itu. Oh, kacamataku di mana? Oh, menjijikan. Apakah itu kamu, Ben? Di mana kacamataku? Oh, kacamataku tertutup permen karet. Ew. Jen, singkirkan permen karet itu dari wajahmu. Waktu telah berakhir. Apa yang telah kamu lakukan? Jen, tunjukkan hasil karyamu. Inilah. Ini punyaku. Dan aku pikir tidak bagus. Siapa selanjutnya? Wow, Mary, gambarmu sangat bagus. Kamu pantas mendapatkannya. Oh, oke, ini tidak begitu oke, tidak begitu baik. Dan pemenangnya adalah Mary. Yeay. Aku yang terbaik dalam hal Barbie. Aku mencoba untuk menjadi seperti boneka dan mencoba sepotong kue ini. Sangat enak. Dan potongan terakhir. Teman-teman, ini benar-benar lezat. Aku butuh sepotong lagi sekarang. Oh, ini sangat enak. Aku bisa memakannya dengan tanganku. Wah, ini lezat. Bolehkah kita mencicipinya? Baiklah, tapi tinggalkan aku sepotong. Ini sangat enak. Jadi, hadiah baru ini adalah peralatan rias wajah. Kalian akan menyukainya. Apakah ada hadiah untukku? Oke, baiklah, aku mencoba untuk menggambarnya. Waktunya dimulai. Jadi, apakah kamu perlu menggambar dengan krayon? Itu sangat mudah. Jadi, kamu hanya perlu menggambar garis besar, lalu beberapa detail di sini, dan sebuah hati. Kamu bisa mewarnainya. Tidak buruk. Ini menjadi sangat bagus. Aku bahkan mulai suka menggambar. Oh, tidak ada yang bisa menggambar lebih baik dari aku. Aku akan menunjukkan kemampuanku. Apa? Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku adalah penggambar terbaik. Aku menemukan ide yang berlilian. Mengapa membuang waktu dengan krayon kalau aku bisa menggunakannya dengan lebih baik? Lihatlah. Sekarang aku akan menutupinya dengan lembar kertas kedua dan menyetrikanya dengan setrika panas untuk melelehkan krayonnya. Seperti ini. Lihatlah, sangat gampang bukan? Aku akan memikirkan sesuatu. Ya, aku punya air mendidih dan krayon. Aku akan mematahkan krayon ini dan melemparkannya ke dalam air panas agar bisa larut dan berubah warna. Aku bisa mewarnai lebih cepat dari Mary. Aku sangat suka hasilnya. Sangat gampang, lihatlah ini. Oh, bau apa itu, Mary? Kamu tidak apa-apa? Oh tidak, aku terbakar. Aku melamun tentang riasan wajah dan melupakan semuanya. Apa yang harus aku lakukan? Menjauhlah dari gambarku. Tidak, cat aku tumpah ke seluruh gambar, ini hancur. Waktu sudah menunjukkan angka selesai, waktunya telah berakhir. Mari kita lihat apa yang telah kamu gambar. Mary, apa yang kamu bawa? Ini abstrak tapi bukan itu. Bagaimana dengan kamu, Jane? Ya, itu seperti coret-coretan. Mungkin Ben akan senang. Wow, itu sebuah mahakarya. Aku tidak percaya. Dan peralatan makeup ini untukmu, tampan. Ini hadiahmu. Apa yang aku harus lakukan dengan ini? Ini sampah. Mary, apakah kamu mau makeup? Jane, apakah kamu ingin makeup? Kalian, aku pusing. Aku punya ide. Biar aku yang merias wajahmu sekaligus. Siap? Seperti ini, seperti itu. Di sana. Dan selesai. Bagaimana kamu? Aku mencoba. Ben, apa yang kamu lakukan? Ini mengerikan. Kamu memiliki horor. Bagaimana mukaku? Maaf. Jadi, anak-anakku, aku telah membawakan kalian seekor anak kucing sebagai hadiah. Aku bisa melihat dari wajah kalian bahwa kalian menghargai hadiahku. Jadi, ayo kita menggambar. Oh my. Mary, kamu sangat cantik hari ini. Oh, maksud aku, biasa saja. Seperti biasa ya. Melukis anak kucing dengan permen cair, itu sangat mudah. Sekarang, mata, telinga, badan. Badan yang panjang, tapi jangan lupa kakinya. Baiklah, aku sudah selesai. Mengapa kamu tertawa? Itu karena kamu jelas melewatkan pelajaran di mana kita belajar cara menggambar anak kucing. Aku akan menunjukkannya untukmu. Ayo kita coba. Asam. Aku ingin mencoba lagi. Enak. Kenapa tidak ada yang bilang kalau permen ini enak sekali? What's the matter with you?
Itu karena dia perlu menggambar, bukan makan. Sekarang aku akan menunjukkan sebuah kelas master atau Mary tidak akan punya sesuatu untuk digambar. Ini adalah kucingku. Lihatlah, sangat cantik bukan? Baiklah, baiklah. Teman-teman, waktunya habis. Aku tidak sabar melihatnya. Mary, apa kamu makan semuanya? Kamu tidak menggambar. Jadi, waktunya pertunjukan. Apa yang Ben punya? Tidak banyak. Aku sadar Mary tak punya apa-apa. Tapi apa yang bisa Jen lakukan? Ayolah. Oh, itu asli. Kucing yang bagus. Kalau begitu, kamu pantas mendapatkan hadiah. Yeay, aku menang. Anak kucing yang lucu. Aku akan menamai kamu Fluffy karena kamu lembut dan suka digendong. Kamu anak kucing yang menyenangkan. Jane, aku pikir anak kucing kamu ingin menjadi milikku. Kemarilah.